Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dengan iman dan mencoba untuk beramal soleh semampu yang kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali manusia yang hidupnya habis untuk bekerja atau mencari uang. Banyak sekali manusia yang hidupnya menua untuk mencari uang. Seolah-olah mereka menyia-nyiakan hidupnya hanya demi uang. Rasanya tidak salah ketika kita sibuk mencari uang, karena itu memang kebutuhan untuk hidup. Tapi dalam hati kecil, dalam ilmu agama seperti itu terasa salah, karena uang yang kita hasilkan belum tentu mendatangkan ridhonya Allah. Bahkan banyak di antara manusia ketika punya uang yang banyak, mereka kemudian sombong karenanya. Banyak orang yang punya jabatan tinggi sombong karenanya. Banyak orang yang memiliki kelebihan harta dunia, kedudukan dunia, tiba-tiba mereka malah makin jauh dari Allah. Semoga kita semuanya dihindarkan dari itu semuanya. Bapak dan Ibu, saya ingin meluruskan satu konsep yang mungkin hari ini banyak sekali yang salah dalam berprinsip di dalam hidup. Manusia banyak sekali yang mengejar uang dengan jumlahnya. Mereka berfokus pada jumlahnya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya uang itu yang penting cukup. Buat apa uangnya banyak kalau tidak cukup? Mereka mengira bahwa semakin banyak uangnya semakin cukup. Tetapi fakta di lapangan, ada orang yang bergaji 5 juta rupiah per bulan merasa kurang. Kami tahunya kurang karena utangnya semakin lama semakin bertambah, berarti kan gajinya kurang. Ada orang yang bergaji 13 juta rupiah per bulan, itu pun kurang bagi beliau, karena cicilannya saja itu mencapai 15 juta lebih per bulan. Ada yang punya gaji sampai 24 juta rupiah, itu pun ternyata kurang, karena cicilan yang disampaikan ke kami mencapai 45 juta per bulan. Itu tidak tiba-tiba, Pak, proses ya, tiba-tiba sampai di 45 itu ada prosesnya. Ada pula yang memiliki pendapatan sampai 60 juta per bulan, tapi masih kurang. Mereka seperti tidak punya apa-apa, bahkan rumah saja ngontrak akhirnya dengan gaji sebesar itu. Padahal di luar sana ada loh orang yang berpendapatan hanya 2 atau 3 juta rupiah cukup. Kalau ada kondisi
gaji 50 juta tetapi kurang, dengan gaji 3 juta tetapi cukup, bukankah cukup itu lebih baik daripada kurang? Kalau ada perusahaan atau ada unit usaha, omsetnya 1 miliar, tapi hasilnya rugi. Dengan ada punya usaha kecil, mungkin pendapatan hanya 10 juta rupiah per bulan, tetapi laba atau profit atau untung, tidak rugi, memiliki keuntungan 3 juta rupiah. Maka usaha dengan omset 10 juta rupiah dengan profit hanya 3 juta rupiah itu jauh lebih baik daripada perusahaan dengan omset 1 miliar tapi rugi. Sama dengan pendapatan kita. Ketika kita punya pendapatan besar atau kecil itu tidak penting, Pak. Yang penting adalah cukup. Rizki itu bisa dikatakan cukup atau rizki akan cukup ketika rizki itu berkah. Ketika rizkinya tidak berkah, maka berapapun jumlahnya tidak akan pernah cukup. Sehingga konsepnya adalah rizki yang penting berkah, bukan jumlah. Karena rizki yang penting cukup. Buat apa rizkinya banyak tapi kurang? Lebih baik rizki banyak atau sedikit itu tidak penting, yang penting cukup. Rizki yang cukup atau rizki itu bisa cukup jika berkah. Sehingga prinsipnya adalah rizki yang berkah itu penting. Yang tidak penting adalah jumlah. Sehingga rizki yang penting cukup, yang penting berkah. Yang tidak penting adalah jumlah. Buat apa jumlahnya banyak ketika kurang? Saya rasa ini konsep yang sederhana ya. Prinsip seperti ini saya rasa mudah untuk diterima akal. Karena rezeki itu yang penting cukup, Pak. Yang penting berkah. Nggak penting jumlahnya. Buat apa jumlahnya banyak jika kurang? Tetapi sekarang coba tebak. Tanyakan pada diri sendiri. Selama ini jenengan mencari rezeki, itu yang dikejar jumlahnya atau berkahnya? Anehnya kita selama ini mengejar itu hanya jumlahnya, karena mengira dengan jumlah semakin banyak rezeki semakin cukup atau malah lebih, atau turah bahasa Jawa itu. Mereka lupa seberapa jumlahnya pun kalau tidak berkah tidak akan pernah cukup. Mereka mengira semua rezeki itu berkah. Itu tidak benar, Pak. Rezeki semua yang datang dari Allah pada dasarnya berkah. Tapi keberkahan itu bisa hilang, bisa tercerabut ketika jalannya rezeki haram. Contoh, ada koruptor. Dia berhasil korupsi 271 triliun. Ini sekadar contoh. Kalau ada kesamaan angka ya kebetulan saja ya. Dia korupsi 271 triliun. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah diberikan korupsi 271 triliun, aman nggak konangan? Misalnya konangan. Misalnya tidak konangan ya, misalnya nggak ketahuan. Ini contoh saja. Kemudian dia berdoa semoga hasil dari korupsi berkah. Berkah atau tidak? Kenapa tidak? Karena hasil dari korupsi yang hukumnya haram. Sekarang 271 triliun. Kemudian digunakan untuk modal usaha. Pekerjaannya atau usahanya berkah atau tidak? Tidak berkah karena hasil dari korupsi yang notabene-nya hukumnya haram.
Sekarang ada di antara bapak dan ibu pinjam uang di bank, riba, haram, terus digunakan untuk modal usaha. Usahanya berkah atau tidak? Usaha Anda yang modalnya dari bank itu loh, yang riba, yang haram itu loh, berkah atau tidak? Maka wajar ketika Anda modalnya dari bank yang haram, akhirnya usahanya tidak berkah, akhirnya usahanya bangkrut, ada saja ceritanya. Karena rezeki yang jenengan coba cari itu jalannya bukan halal. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, jenengan harus mulai merubah. Rezeki itu yang penting berkah, yang penting halal, tidak penting jumlahnya. Anda berakad riba di bank, menggadaikan sertifikat, itu yang penting halal atau yang penting dapat uang? Hanya uang kan fokusnya, hanya jumlah kan yang dikejar. Kita ngadain sertifikat, ngadain BPKB, yang dikejar itu jumlah atau berkah? Anehnya kita tuh mengejar jumlah loh Pak selama ini. Coba tanyakan pada diri Anda. Anda mengejar jumlah kan karena punya keyakinan jika jumlahnya banyak menjadi cukup. Padahal konsep yang ada di dalam Al-Quran, konsep yang kita ketahui di akidah kita, Allah sang pemberi rizki. Itu memberikan konsep rizki itu nggak penting jumlahnya. Yang penting adalah berkah, yang penting adalah halal, sehingga akan menjadi cukup. Sedangkan riba hukumnya haram. Tapi banyak orang modalnya dari bank riba. Maka sekarang setidaknya kita mengetahui kenapa usaha kita bangkrut, karena bersumber dari modal yang haram. Bagaimana mungkin Allah memberikan usaha yang sukses sedangkan modalnya dari yang haram, sedangkan Allah membenci sesuatu yang haram? Nanem padi, nanem tanaman di sawah, modalnya dari bank musiman, tiba-tiba panen gagal. Yang membuat panen gagal siapa? Allah. Kenapa Allah bikin gagal? Modalnya haram. Maka dengan ini Bapak dan Ibu, kami berharap mulai berfokus. Kita rubah kembali rizki, mari kita cari, tapi yang penting halal, yang penting berkah. Karena jika halal dan berkah, hasilnya cukup. Maka pastikan jalannya rizki halal, modalnya halal, bekerjanya halal, yang dijual halal, transaksinya halal. Pastikan semuanya halal, maka kita akan mendapati rezeki yang berkah. Meskipun jumlahnya sedikit, kalau berkah menjadi cukup, insya Allah. Maka dengan ini mulailah kita bersyukur. Alhamdulillah, uang yang ada di dompet kita semoga itu halal dan semoga menjadikan cukup. Jangan iri kepada mereka yang punya rezeki lebih banyak. Belum tentu Pak mereka sumbernya dari yang halal. Kalau tidak halal, tidak berkah, mereka akan mengalami kekurangan. Lebih baik kita punya uang sedikit tapi cukup, tapi halal, daripada kita di masa lalu yang punya uang banyak tapi selalu kekurangan. Maka dengan ini mari kita belajar untuk mensyukurinya, membenahi konsep rezeki kita, dan sekarang menjadi landasan atau pondasi untuk memperbaiki diri ke depan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر